Afwan Ustaz, kalau biasanya kan gini, kalau yang saya amati dan saya alami ya, harus manut ijtihad. Iya. Karena ubun-ubunnya itu udah diusap. Akhirnya yang keluar itu ya pasti benarnya. Ya, mungkin begitu. Itu bagaimana penjelasan ubun-ubun diusap itu? Ya. Nah, jadi kita bicara tadi pembukaan, ini mau lari ke sini. Ya, amir sekarang ini. Ini yang paling punjer ya, yang paling dasar, yang paling pondasi, yang paling usul. Ini masalah amir ini, keamiran. Mengkafirkan orang, menjahiliakan orang gara-gara amir ini. Siapa yang tidak baik sama amirnya, jahiliyah. Wajib masuk neraka kekal selamanya. Nah, ini gara-gara kesalahan fatalnya di sini. Amir itu betul ada dalilnya, tapi itu tadi kembali prakteknya yang dipelintir. Sama dengan surat taubat, ada dalilnya surat taubat. Dalilnya apa itu infak persenan, itu zakat ada, tapi dipelintirnya ke setiap bulan. Ya kan? Nah, jadi sekarang kita berbicara yang paling dasar ini sekarang. Yang paling dasar masalah amir. Ya, jamaah nggak berani ngomong, nggak berani, ya itu tadi tutup mulut, pokoknya sadar mau taat. Kenapa? Karena nggak boleh resolusi. Kalau orang resolusi amir itu, ya nanti farokol jamaah, ya. Kalau farokol jamaah itu susah kembalinya. Nah, terus dari amir, terus saya yang jadi depan ini gini. Dia pernah dengar, ya kayak kata itu kan, dia juga dari kayak kelompok saya misalnya kan, jadi bapak imam itu nggak ridho Iya. kalau ada jamaah itu masuk ke dalam neraka. Iya. Nah, kemudian saya bertanya, Iya. berarti aku mesti kayak bapak ini sudah ke surga. Aku udah pasti kan. Iya. Mau belum ada yang menjamin kok. Iya. Ya itulah Mas ya. Jadi Bapak Imam katanya tidak ridho kalau jamaah itu masuk neraka. Ya baguslah. Memang semua itu bisa dihiasi dengan ucapan kok. Ya. Semua ucapan tuh bisa dibuat-buat. Ya. Memang siapa yang ridho kalau sampai masuk neraka? Enggak ada yang ridho. Ya, saya bilang tadi bukan jamaah toh yang enggak ridho. Kelompok sana juga enggak ridho kalau temennya, warganya itu masuk neraka. Juga begitu ngomongnya kepada bawahan-bawahannya ini. Iya kan? Lah masa sih ada Mas kelompok ridho. Ya kalau begitu kan sudah kelihatan banget ya, kelihatan banget sesatnya. Masa sudah gena begitu masih mau diikuti. Nah tapi dengan ucapan yang dihiasi tadi, Bapak Imam itu tidak ridho jamaah itu masuk neraka. Yaitu ucapan yang zuhrufal qauli ghurura. Ucapan yang dihiasi-hiasi, dipais-paisi, tapi ghurura, menipu. Ya. Menipu ucapan itu. Sekarang sahabat saja yang wafat dalam keadaan hijrah, yaitu Utsman bin Maz'un. Utsman bin Maz'un ini meninggal di Madinah dalam keadaan baru hijrah. Padahal orang hijrah itu orang yang sudah tinggi, ya. Begitu wafat diramut oleh orang Ansor di rumah mereka, karena waktu itu kalau ada orang muhajir itu diundi siapa yang sekarang ketempatan orang yang muhajir ini yang baru ini, karena belum ada dana kan, dibagi ya, ada orang hijrah, nah kamu lotrenya undiannya keluar gitu. Ada orang hijrah lagi diundi lagi, nah ternyata Utsman bin Maz'un ini meninggal sedang beliau baru-barunya hijrah. Maka Ummul Mukminin Ibu Aisyah memuji dengan pujian yang sangat baik. Masya Allah, alangkah nikmatnya engkau wahai Utsman bin Maz'un, engkau meninggal dalam keadaan sudah berhijrah. Engkau sudah dipastikan masuk surga. Begitu kata sahabat-sahabat memujinya. Maka Rasul mendengar itu langsung mengingkari. Dari mana kalian tahu bahwa
dia pasti dimasukkan surga oleh Allah. Coba. Rasul membantah. Kalau sampai ingin tahu dalilnya, di dalam Bukhari Kitabul Janaiz. Rasul bersabda, aku ini Rasul, aku tidak tahu apa yang akan diperbuat Allah kepada diriku. Itu sebelum turun ayat liyaghfira lakallahu ma taqaddama, surat Fatah ayat 2. Ya. Sebelum turun ayat itu, Nabi bersabda kepada sahabat itu, aku tidak tahu, aku ini Rasul, akan diperbuat apa terhadap diriku ini. Coba, ini orang sahabat baru hijrah meninggal. Secara zahir, ya kalau jamaah mengatakan pasti swarga, ya kan begitu. Tapi Nabi mengingkari, tidak boleh seperti itu. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Kami mengharap, ya, kita mengharap mudah-mudahan Allah menerima amalnya. Karena Bapak Imam tidak ridho jamaah itu masuk neraka. Ya iyalah. Kalau Bapak Imam tidak dihiasi begitu, yang nggak ada bumbunya, ya, nggak ada yoninya. Makanya jamaah semangatnya luar biasa, membela pol-polan, ya karena ada kata-kata ini tadi, penghiasnya ini. Bapak Imam tidak ridho. Bapak Imam tidak ridho. Itu hiasannya. Ya, hiasannya itu. Itu apa namanya? Ibaratnya dalam bangunan ini, ya, tapi di pagernya itu dihiasin, ya menarik supaya orang masuk. Supaya orang tertarik terus terbelenggu lehernya, terus taat. Tapi kalau dia, apakah imam itu, ya, apakah imam itu bisa menjamin dirinya sendiri selamat dari neraka? Nggak ada yang menjamin, ya, nggak ada yang menjamin. Umpama toh, ya, itu imam yang soheh, yang benar, yang sah secara hukum, itu tidak bisa menjamin. Apalagi kalau imamnya batil, ya, imamnya itu tidak sah secara hukum. Lalu dia mau menjamin dari mana? Ya, saya beri gambaran begini, ya. Kalau ini sekarang umpama imamnya sah, ya, imamnya sah. Jamaah bilang Bapak Imam tidak ridho kita masuk neraka. Sekarang ada 3 golongan yang waktu hidupnya itu ahli jihad, ahli perang. Yang kedua ahli sedekah. Yang ketiga ahli apa? Baca Quran. Tapi ternyata apa? 3 golongan ini semuanya masuk neraka. Ini sudah ahli loh Pak ini. Bukan sekedar jihad, enggak. Ahli jihad. Sampai disaksikan tuh mati syahid. Mati di medan perang, dibacok-bacok badannya, hancur. Orang temannya mengatakan mati syahid dia. Tapi ternyata di sisi Allah gimana dia? Allah menunjukkan pahalanya. Ini pahalamu. Kamu beramal apa? Kata dia, saya jihad di jalan Engkau ya Allah sampai saya mati syahid. Jadi praktiknya di dunia dia akui di depan Allah, saya ahli jihad ya Allah sampai mati syahid. Kata Allah, kadzabta, kamu bohong. Nah, imamnya nggak tahu kan? Imamnya nggak tahu. Tapi kata Allah, kadzabta, kamu bohong. Engkau berperang supaya apa? Dikatakan pemberani. Padahal imamnya menyaksikan loh Mas, mati syahid. Tapi kata Allah apa? Kamu berbohong. Kamu berperang itu supaya dikatakan mati syahid. Jadi penyaksian imam nggak ada gunanya. Imamnya apa? Terus imamnya, oh itu ro'yah saya, nggak bisa. Apa bisa gitu? Ini orang mati syahid loh Mas, mati syahid ini. Kata Allah, kamu dusta, kamu berperang itu supaya dikatakan pemberani. Nah, diseret dia, diseret dengan wajahnya, dilemparkan ke neraka. Yang kedua, ahli sodako. Tidak ada satupun tempat yang butuh pembelaan sodako, pasti dia nyumbang.
Sampai dikenal apa? Orang itu dermawan pol, wes. Sampai terkenal, Mas. Pokoknya orang itu, wah sudah. Kalah kita sama bapak itu. Dermawan. Apa bahasanya? Jawadun. Dermawan. Orang itu kalau sudah dijuluki dermawan berarti benar-benar sudah dilihat orang benar-benar dermawan, benar. Di akhirat dia menghadap Allah, sama Allah ditunjukkan pahalanya, dipamerkan. Ini pahala. Kamu di dunia beramal apa? Kata dia, ya Allah, Engkau memberi saya harta yang banyak. Semua jenis harta saya punya. Dari mulai onta, sapi, kambing, semua macamnya, tanaman ini, kebun itu, bangunan ini, saya punya. Setiap ada lowongan sedekah, saya pasti bersedekah. Tidak ada satupun tempat yang saya lewatkan kecuali saya bersedekah. Mengharap wajah Engkau ya Allah. Coba dia ngomong gitu, mengharap wajah Engkau ya Allah. Kata Allah apa? Kadzabta, engkau bohong. Engkau beramal, engkau bersedekah begini supaya dikatakan dermawan. Dan itu sudah dikatakan orang-orang untuk kamu. Kemudian dia diseret dengan wajahnya, dilemparkan ke neraka. Coba Mas, manusia sak jagat itu menyaksikan dia itu dermawan, Mas. Apalagi pengurusnya, apalagi imamnya. Wah, ro'yah saya itu dermawan itu. Mas, kalau itu sudah super itu sudah agnianya itu. Nah, ada mubalek diumrohkan, ada kamar tamu dibangun, kasihkan AC. Wah sudahlah, pokoknya kelompok desa daerah nggak ada yang ketinggalan, pasti bapak itu sumbang terus. Di depan Allah dikatakan kamu dusta pembelaanmu itu. Kamu dikatakan kamu membela itu supaya dikatakan dermawan. Coba Mas, coba. Terus gimana gunanya imamnya di sana? Apa gunanya penyaksian imamnya? Nggak berfungsi. Kata Allah kamu dusta kok. Ya kan? Yang ketiga, ahli baca Quran, mubalik, ngaji, ngajar di sana, tugas di sana, ngaji Muslim, ngaji Bukhari, kutubus sittah dimangkulkan semua. Setelah mati dipanggil juga, ini pahalamu. Wah, mubalik internasional, ya kan? Guru di jagat ini, gitu. Paku bumi, nah, gitu kan? Udah Paku Bumi, wakil 4 lagi, Masya Allah, ya kan, hebat, gelarnya itu nyambung, Paku Bumi, wakil 4, penerobos, ya, tim bacaan. Nah, ditunjukkan pahalanya, tinggi. Ditanya sama Allah, hambaku, kamu beramal apa di dunia? Kata dia, saya ahli membaca Al-Quran ya Allah, karena Engkau. Saya mengajarkan manusia Al-Quran. Siang malam saya baca Al-Quran. Kata Allah, nah, karena Engkau ya Allah, saya membaca Al-Quran karena Engkau ya Allah. Kata Allah, kadzabta, bohong kamu. Kamu baca Quran ini liyuqala qari'un. Kamu baca Quran supaya dikatakan dia qari, pembaca Al-Quran terbaik, ya, enak, merdu suaranya. Ya. Wah, kalau ngimami, Masya Allah, ya, kurang panjang katanya gitu. Karena saking enaknya bacaannya. Wah, kalau ngajar, Masya Allah, nggak ada yang ngantuk, terhibur semuanya. Kata Allah, kamu dusta. Kamu baca Quran itu supaya dikatakan qari. Wah, dia ahli membaca, dia qari. Ya, hanya dapat itu sudah. Tapi kata Allah, ya, seret dia, lemparkan ke neraka. Jadi imam ini nggak ada gunanya penyaksian imamnya. Sekarang jamaah. Yang katanya kan, Nabi itu kan kalau bicara ini semua yang ikut, yang imam ya imam pusat, imam daerah, imam desa, iya. Kelompok kan, iya. Kalau bendera kita atau anak saya menyaksikan. Nah, bawa bendera katanya. Dia sering menyaksikan. Yang ini mungkin yang saya pahami waktu masih di Jawa itu iya. terlena dengan dari
yang mengatakan bahwa imam itu adalah saksi menyaksikan. Iya. Kata-kata itu kan seolah-olah imam ini orangnya nggak salah, dia nggak punya salah. Iya. Karena apa kan bisa menyaksikan hukumnya. Jadi ada yang terlena di situ. Iya. Mungkin dari itu yang perlu Iya. dijelaskan. Itu juga salah kalau mengatakan bahwa. Iya. Oh iya. Itu kan otomatis itu dikumpulkan semua. Mm-mm. Itu kan digolong-golongkan. Iya. Nah ini tempat saya, ini Iya. area saya. Betul. Itu subhat ya. Itu subhat itu artinya melemparkan kerancuan supaya kita itu rancu ya. Jadi disinilah karena di jamaah itu memang tidak membuka tafsirnya, referensinya umat Islam, maka sangat terbatas sekali pengetahuannya. Jadi yang diambil itu justru yang sesat yang diambil, yang sah, yang sahih malah ditinggalkan. Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Ya, itu surat Bani Israil ayat 71. Imam di situ artinya catatan amal. Kok bisa? Lihatlah surat Yasin ayat 12. Ya. Wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Ini imam bahasanya, lafadznya. Segala sesuatu saya tulis di dalam imam yang jelas. Nah, imam situ aja catatan amal. Yang kedua, tafsir yang sahih adalah binabiyihim. Setiap umat itu dipanggil dengan nabinya masing-masing. Bukan imam. Kalau sekarang imam, zaman Nabi ada orang yang ketemu Nabi. Nabi wafat diganti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Jadi nanti dipanggil semua Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini ketemu Nabi, ketemu Abu Bakar, terus siapa yang menyaksikan? Itu terlalu hayal. Penafsiran itu hayal. Yang paling dijelaskan, yang paling berarti penyaksian itu. Iya. Nah, sekarang saya jawab, penyaksian itu apa benar dengan dasar dari itu? Tidak benar. Nabi kan sedang duduk-duduk dengan sahabat, ya kan? Terus ada jenazah lewat. Jenazahnya bukan jalan sendiri, digotong orang, ya kan? Lalu para sahabat memuji. Coba, yang memuji sahabat, bukan Nabi yang memuji. Para sahabat memuji, oh ini jenazah yang baik. Nabi bersabda apa? Sabdanya, wajabat. Nah, udah, diam aja itu. Lalu tidak lama setelah itu lewat lagi jenazah yang kedua. Sahabat-sahabat mencela. Nabi bersabda, wajabat. Bukan Nabi mencela, sahabat. Nabi bersabda, wajabat. Baru sahabat penasaran, ya Rasulullah, jenazah yang pertama dipuji, disanjung baik, engkau bersabda wajabat. Yang kedua dicela, engkau juga bersabda wajabat. Apa itu ya Rasulullah wajabat itu? Rasul menjelaskan, orang yang kamu puji, kamu sanjung baik, wajabat lahul jannah, wajib surga untuknya. Jenazah yang kamu cela, yang kamu tidak saksikan baik, wajib neraka. Loh, bukan Nabi yang menyaksikan, sahabat, orang ya biasa, bukan imam. Umpama penyaksian itu harus imam, ndak usah Nabi tanya sahabat. Ada jenazah lewat, Nabi langsung bilang wajabat, udah selesai. Ya kan? Nabi dapat wahyu mesti bisa berkata, tapi tidak menunggu penyaksian sahabat. Baru Nabi berkata wajabat. Kan begitu. Nah, Nabi Isa, coba lihat Nabi Isa di Quran Al-Maidah. Besok di hari kiamat Nabi Isa itu ditegur oleh Allah. Wahai Isa, apakah engkau menyuruh manusia menyembah kamu? Sekarang kan Nabi Isa disembah ya oleh orang-orang Nasrani. Besok Nabi Isa ditanya oleh Allah, wahai Nabi Isa, wahai Isa, apakah kamu menyuruh manusia supaya mereka menyembah kamu? Kata Nabi Isa, ma qultu lahum illa ma amartani bihi ani budullaha rabbi wa rabbakum. Wahai ya Allah, saya tidak memerintah mereka kecuali supaya mereka beribadah kepada Engkau.
Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Ya Allah, saya menyaksikan perbuatan mereka selama saya hidup saja. Selama saya di tengah-tengah mereka. Falamma tawaffaitani kunta antar raqib alaihim. Ketika telah saya wafat, artinya dinaikkan ke langit, diangkat. Saya tidak tahu ya Allah, Engkau yang menyaksikan mereka. Coba, itu Nabi Isa loh itu. Nabi Isa sendiri tidak bisa menyaksikan umatnya yang setelah ditinggal ke atas. Setelah bisa diangkat ke langit, saya tidak tahu lagi ya Allah apa perbuatan mereka. Nah, terus imam kita menyaksikan dari mana? Ro'yahnya di Papua. Imamnya di Jawa. Gimana dia menyaksikan ro'yahnya di Papua? Nggak pernah ketemu. Nah, ini. Ya. Waktu saya pernah di pengajian Pak Emir ini. Iya. Itu itu. Dari yang dari imam tim menyaksikan. Dia menerangkan begini. Contoh Al Hasan nanti akan ditanya oleh Allah. Saya mati. Kan nggak kenal. Jauh karena jauh. Nah, cara supaya proses gimana? Tanya Pak daerahnya. Iya. Tanya Pak desanya. Desanya kenapa masih aktif atau enggak? Bisa kalau saya di desa, coba tanya ke kelompoknya, tanya kelompoknya. Dan dari situlah mulai Anggota menyaksikan saya ibadah atau tidak. Iya. Jadi itu namanya mengarang hadis. Nabi bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Hadis Bukhari, sahih. Barang siapa sengaja berdusta kepadaku, bukan sabdaku dikatakan sabdaku, maka silakan dia bertempat duduk di dalam neraka. Itu karangan itu. Itu kalau ditulis bahasa Arab pasti jadi tulisan Arab dan jadi kitab. Besok ditanya imam pusat, oh tanya dulu imam daerah, imam desa, imam kelompok. Itu coba tulis dengan bahasa Arab. Jadi hadis itu. Nah, kalau sudah jadi hadis, apa namanya? Kitab karangan. Kalau berdusta atas nama Nabi, dipersilakan dia mengambil jatahnya di neraka. Naudzubillah, inilah dusta-dusta seperti ini. Berdusta kepada orang saja nggak boleh. Berdusta kepada orang biasa ini, ya. Apalagi berdusta kepada Nabi. Kok enak banget ya ngarang cerita seperti itu, nanti ditanya imam kelompoknya, imam desanya, imam daerahnya. Astagfirullahaladzim. Mereka itu bodoh itu ya. Tetap takun-takun. Ya itu namanya membodohi jamaah seperti itu. Membodohi jamaah. Jadi yang di belum baca terakhir kan kali kan ada yang dibaca waktu astral tadi dibaca jadi 3. Kan ada yang terakhir yang ada umatnya minta tolong pada Nabi Iya. Iya, Nabi Adam dulu nggak siap, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, terakhir Nabi Muhammad. Nggak ada. Nabi Muhammad yang sujud kepada Allah, ya Allah. Nah. Itu saya mau langsung dikira saya menyimpang. Ya itulah, orang kalau sudah keasikan, sudah keenakan di dalam jamaah karena bonusnya gede, uhronya dibesarkan semenjak banyak yang keluar, semakin diservis. Nah, udahlah dia berani nekat ngarang-ngarang cerita seperti itu. Nauzubillah. Jadi kita berlindunglah pada Allah. Nah, intinya Bapak-bapak sekalian bahwa keamiran yang didirikan sama Pak Nur Hasan itu secara dalil itu batil. Batil sama sekali. Gak ada satupun dalil yang membenarkan. Satu saja dalilnya membatalkan gini. Abdullah bin Mubarak itu ulama tabi'in generasi ketiga. Itu di atasnya Imam Tirmidzi. Ya. Atasnya Imam Bukhari lagi. Ya. Beliau berkata, yang artinya seandainya tidak ada sultan, penguasa, ya, pemerintah, niscaya jalan-jalan ini tidak aman. Itu saja sudah dari satu dalil ini batal keamirannya Pak Nur Hasan. Sekarang negara Indonesia ini bisa ya, perbatasannya bisa terjaga aman, tidak direbut orang, terus masyarakatnya bisa hidup dengan tenang, kemudian jalan-jalan bisa aman, itu karena amir jamaah apa karena kepala negara? Karena kepala negara lah yang mengatur tentaranya di sini, polisinya di sini, ya kan? Kalau nggak ada presiden, nggak ada kepala negara, kacau negara ini, Pak. Kehidupan masyarakat pasti
kacau, nggak beraturan. Yang kuat pasti menindas yang lemah, otomatis itu. Dari situ sudah batal, belum dalil yang lain. Nah, jadi makanya itu saya waktu disuruh tobat itu karena saya sudah yakin bahwa keamirannya Pak Nur Hasan batil, saya bertahan nggak mau tobat. Ngapain tobat? Kalau memang itu sah, ya saya tobat. Tapi ternyata batil, dipaksa sampai ditunggu 4 bulan, mulai Februari, Maret, April, Mei, nggak tobat. Akhirnya Juni itu disuruh keluar karena saya mengatakan keamirannya Pak Nur Hasan tidak sah secara hukum. Diusir langsung, Bapak supaya keluar dari Kediri hari ini. Masih hidup itu, yang datang ke rumah nyuruh keluar itu masih hidup, masih lengkap. Di sana itu saya. Nah itu Juni 2008. Nah itu pas tes Pak, Mas. Masya Allah. Masya Allah.